Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sejarah dimanapun berada, salam sejahtera untuk semuanya ya. Hmm, Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas sistem demokrasi terpimpin yang pernah berlaku di Indonesia. Ya. Sebelumnya, saudara-saudara harus tahu bahwa demokrasi terpimpin itu periode waktunya itu dari tahun 1959 sampai 1967 ya. Nah, mungkin di antara saudara-saudara pencinta sejarah ya, atau yang studi sejarah gitu, bertanya-tanya apa sih sebetulnya yang melatar belakangi lahirnya demokrasi terpimpin. Sebetulnya ini banyak yang melatar belakangi ya lahirnya demokrasi terpimpin. Hanya kita akan melihat dari satu peristiwa penting saja ya, yaitu lahirnya demokrasi terpimpin itu sebagai akibat dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, itu sebagai landasan dari lahirnya demokrasi terpimpin. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, kok kenapa Presiden Soekarno pada waktu itu mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959? Nah, karena Soekarno ya pada waktu itu memantau begitu ya sidang konstituante hasil pemilu 1955 yang dalam sidang-sidangnya itu untuk merumuskan undang-undang dasar dan dasar negara. Tapi ternyata konstituante itu bukan gagal ya sebetulnya, tapi alot merumuskan undang-undang dasar pengganti undang-undang dasar sementara tahun 1950. Itu sebetulnya bukan gagal tapi alot ya, lambat ya, bahkan ini hampir 3 tahun lebih lah tidak selesai. Nah, kenapa konstituante ketika itu gagal ya merumuskan undang-undang dasar pengganti UUDS 1950 dan merumuskan dasar negara. Nah, ini kegagalan ini itu sebagai akibat konstituante itu di dalamnya itu terdiri dari perwakilan-perwakilan dari partai-partai. Nah, sehingga mereka-mereka yang ada di konstituante mewakili partai itu berbeda pandangan dalam upaya merumuskan undang-undang dan dasar negara itu. Ya, seperti pandangan-pandangan di sini itu yang berbeda itu ada yang menghendaki ini terutama bahwa dasar negara itu harus berlandaskan Islam ya. Nah, itu mereka-mereka yang mewakili partai Islam. Ada juga yang ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi ada juga yang ngotot begitu ya bahwa dasar negara Indonesia atau pandangan hidup bangsa Indonesia itu komunis ya. Nah, sehingga terjadilah semacam pertarungan yang cukup sengit di konstituante. Ya akhirnya Soekarno tidak sabar begitu ya. Akhirnya konstituante dibubarkan. Dan bubarnya konstituante itu
sebagai akibat dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya itu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah begitu ya, itulah secara singkat yang melatar belakangi lahirnya demokrasi terpimpin. Dan Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu oleh Soekarno dijadikan semacam landasan begitu ya untuk melahirkan demokrasi terpimpin. Sekarang kita akan melihat ya, kok kenapa Soekarno pada waktu itu mulus begitu ya ketika mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perjalanannya mulus gitu ya. Karena Soekarno pada waktu itu didukung oleh TNI Angkatan Darat ya. Andai kata Soekarno tidak mendapat dukungan dari TNI Angkatan Darat, saya rasa sangat tidak mungkin bisa mengeluarkan Dekret Presiden. Dan memang Soekarno dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu sudah punya cita-cita. Dia itu ingin melahirkan sebuah sistem demokrasi terpimpin. Karena dia ya sepertinya sudah tidak sabar lah melihat Indonesia selama 9 tahun ya yang multi partai itu tidak memberikan situasi kondusif ya, terutama di bidang perpolitikan dalam negeri itu tidak kondusif, dan ini berdampak juga kepada ekonomi, berdampak juga kepada instabilitas persatuan kesatuan, sehingga pada masa demokrasi liberal atau parlementer itu ketika itu lahir gerakan-gerakan kedaerahan atau yang disebut dengan gerakan separatisme kedaerahan. Nah sekarang kita masuk ke demokrasi terpimpin, bagaimana dilaksanakan ya. Nah kita akan melihat dari dua kejadian penting pada saat diberlakukan demokrasi terpimpin. Yang pertama kita akan melihat bagaimana politik dalam negeri di Indonesia ya. Nah sebetulnya dengan lahirnya demokrasi terpimpin ini, situasi politik dalam negeri itu bukannya kondusif ya, justru semakin menajam itu pertarungan politik itu. Nah menajamnya pertarungan politik khususnya yang tidak suka begitu ya dengan kebijakan politik Soekarno, mereka itu melakukan aktivitas politik ya yang dianggap di luar koridor etika misalnya begitu ya, di luar koridor etika. Tapi ya yang namanya politik kan seperti itu ya. Nah, salah satu di antara yang memicu terjadinya kekeruhan politik pada saat diberlakukan demokrasi terpimpin itu, yaitu Soekarno mengeluarkan satu statement Manipol Usdek ya. Itu Manipol Usdek itu sebagai disarikan dari pidato beliau begitu. Disarikan dari pidato beliau. Dan akhirnya lahirlah Manipol Usdek. Dan Manipol Usdek itu dijadikan landasan oleh Soekarno untuk pembangunan begitu ya. Dijadikan landasan untuk pembangunan di Indonesia pada waktu itu. Ya perlu saya jelaskan sedikit ya, apa itu Usdek ya. Atau Manipol Usdek itu apa? Manipol itu manifesto politik Usdek, kita undang-undang ya, S-nya sosialisasi, D-nya demokrasi, E-nya ekonomi ya. Jadi semuanya itu Manipol Usdek itu serba terpimpin, undang-undang terpimpin, sosialisme terpimpin.
demokrasi terpimpin, ekonomi juga terpimpin. Wah, ini kan sudah menunjukkan apa ya, kehendak-kehendak politiknya Soekarno itu dengan manifesto politik, dalam manifesto politik yang disebut USDEK itu. Nah, terus yang memicu kekeruhan-kekeruhan juga ya pada waktu itu, di samping Soekarno mengeluarkan manifesto politik yang disebut dengan USDEK ya, juga Soekarno pada waktu itu melakukan politik mercusuar ya. Artinya pembangunan yang besar-besaran ya. Ya seperti Senayan begitu ya. Istora Senayan dibangun pada masa demokrasi terpimpin itu ya. Nah, ini kan sangat di saat ekonomi negara sedang mengalami ketidakstabilan, malah Soekarno dengan politik mercusuarnya itu membangun terus. Tapi Soekarno itu bukannya tidak memiliki latar belakang ya dengan memunculkan politik mercusuar itu. Karena Soekarno ingin memperlihatkan begitu ya kepada negara-negara musuh-musuhnya lah, terutama yang ada di bagian barat, ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu mampu membangun ya. Tapi tidak dilihat bagaimana kondisi ekonomi rakyat pada waktu itu ya. Sehingga saking memburuknya perekonomian, mungkin sebagai dampak ini dari politik mercusuar, terjadi tingkat inflasi ekonomi yang tidak terkendali, sehingga masyarakat secara masif terjadi kemiskinan di mana-mana. Penyakit di masyarakat itu semakin mewabah begitu ya, karena tingkat kesehatan daya imunitas masyarakat itu sangat lemah pada waktu itu. Nah, terus setelah Manipul USDEK diluncurkan dan politik mercusuar juga diusung oleh Soekarno, ini sudah jelas tadi saya katakan tidak membawa kepada tingkat kesejahteraan rakyat, dan politik dalam negeri itu diperparah begitu ya. Terjadinya meruncingnya perseteruan politik di dalam negeri itu. Pihak-pihak manakah pada waktu itu yang berseteru di dalam negeri itu? Ya, di satu sisi ada Soekarno ya sebagai presiden, di sisi lain ada TNI Angkatan Darat, dan di pihak lain ada PKI. Nah, jadi sebetulnya yang menajam begitu ya, yang menajam perseteruan di masa demokrasi terpimpin itu tiga kekuatan itu. Soekarno sebagai presiden, tapi dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa ya. Basic dukungannya juga masih besar pada waktu itu. Terus sebetulnya yang berseteru yang sebenarnya itu sebetulnya TNI AD dengan PKI. Dan Soekarno itu ada di tengah-tengah, tapi Soekarno itu pada waktu itu selalu begitu ya mendapat angin segar dari PKI. Nah, sehingga bukan seolah-olah ya, Soekarno itu lebih cenderung memihak kepada PKI pada waktu itu. Nah, ini juga perlu dikembangkan kembali ya, kok kenapa begitu ya. Ketika TNI Angkatan Darat berseteru dengan PKI, Soekarno itu agak begitu memihak kepada PKI begitu. Nah, sehingga nanti ya PKI itu dalam perseteruannya dengan Angkatan Darat memunculkan satu isu yang disebut dengan Dewan Jenderal. Dan Dewan Jenderal itu nanti akan berujung kepada satu gerakan yang sangat luar biasa, yaitu gerakan yang menimbulkan tragedi nasional yang disebut dengan Gerakan 30S PKI. Nah, sekarang kan sudah dirubah katanya PKI-nya itu harus dihilangkan. Tapi sudah cukup sebut saja Gerakan 30 September begitu. Nah, itulah saudara-saudara ya, sekilas saya menjelaskan bagaimana politik dalam negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, sekarang kita juga
akan melihat bagaimana politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Begini ya, sebetulnya antara politik dalam negeri dengan politik luar negeri Indonesia pada demokrasi terpimpin itu tidak bisa dipisahkan begitu saja itu pembahasannya. Sebab antara politik dalam negeri dengan politik luar negeri itu kan saling mempengaruhi begitu ya. Saling mempengaruhi. Kondisi politik dalam negeri itu mempengaruhi politik luar negeri. Nah, tapi tidak terlalu salah ya kalau kita sepertinya akan membahas secara khusus bagaimana politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Eh Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin itu sudah melenceng ya dari prinsip politik bebas aktif atau non-blok. Artinya politik luar negeri Indonesia yang sejak kelahiran kemerdekaan itu yang diusung itu non-blok ya. Artinya tidak memihak kekuatan-kekuatan dunia yang sedang berseteru, yaitu pihak barat yang jagonya itu Amerika ya, USA, yang sedang berseteru dengan pihak komunis yang ada di bawah naungan Uni Soviet ya, dan konco-konconya. Nah, itu perseteruan yang sangat luar biasa. Bahkan berdampak gitu, perseteruan antara USA dengan Uni Soviet itu berdampak kepada negara-negara yang baru merdeka di kawasan Asia Tenggara. Nah, sehingga sebetulnya politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sebetulnya merespon. Jadi jangan sampai Indonesia yang baru merdeka di tahun 45 itu jangan sampai terjerumus kepada satu kekuatan politik blok-blokan itu ya. Ya makanya lahirlah suatu kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas aktif atau non-blok. Nah, tapi sayangnya ya pada saat itu ya, terutama di masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu dilanggar lah istilahnya, dinodai begitu prinsip-prinsip itu. Nah, sehingga Indonesia itu pada waktu itu lebih condong ke timur, artinya ke timur itu ke blok timur, ke Rusia. Nah, ini sebagai bukti condong ke timur itu ya waktu Soekarno melakukan upaya pembebasan Irian Barat, kan kita Indonesia mendapat bantuan persenjataan itu dari Rusia. Dan seiring sejalan dengan waktu ya, Soekarno juga lebih merapatkan diri dengan Cina begitu. Nah, ini terjadinya pembelokan atau kecondongan politik Indonesia ke timur ini menimbulkan kecurigaan dari Amerika. Amerika itu gusar lah istilahnya. Istilahnya Amerika itu gusar ya. Bahkan sampai begitu ada yang mengatakan sebetulnya jatuhnya Soekarno itu sebagai akibat konspirasi dari Amerika dengan pihak-pihak tertentu yang ada di Indonesia. Nah, pada waktu demokrasi terpimpin tadi saya katakan politik luar negerinya itu dibengkokkan ke timur ya, atau afiliasi politik kita itu ke timur, artinya ke komunis. Nah, juga Soekarno juga pada waktu itu getol ya dalam perlawanannya kepada pihak kolonialisme itu, getol mengeluarkan jargon-jargon politik yang seperti jargon politik ada nekolim ya, neokolonialisme. Kenapa Soekarno mengeluarkan jargon politik nekolim, neokolonialisme Indonesia? Ini dalam rangka menyerang kepada Malaysia yang akan didesain oleh Inggris itu untuk menjadi negara federal. Soekarno beranggapan ya kalau Malaysia dijadikan negara federasi oleh Inggris ya, kata Soekarno ini berarti kolonialisme itu ya dalam bentuk baru itu sudah dekat kembali ke Indonesia.
Itu kekhawatiran Soekarno, maka lahirlah politik yang disebut dengan istilahnya nekolit. Terus Soekarno juga mengeluarkan jargon-jargon politik seperti ada NEPOS, New Emerging Forces, dan ada OLADEPOS, Old Emerging Forces. New Emerging Forces itu adalah negara-negara yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua ya, itu disebutnya NEPOS, New Emerging Forces. Sedangkan yang disebut NEPOS oleh Soekarno itu All Emerging Forces, itu negara-negara tua, yaitu negara-negara kolonialisme. Nah, kata Soekarno, ya kita hadapi begitulah. Sebab sekarang negara-negara kolonialisme dalam bentuk baru itu sudah ada di Malaysia dalam upayanya untuk membentuk negara federasi Malaysia. Nah, sehingga terjadilah pada masa demokrasi terpimpin di saat perekonomian rakyat itu sedang tidak stabil ya, sehingga Soekarno menggelorakan untuk konfrontasi dengan Malaysia ya. Nah, ini kan semakin memperburuk keadaan. Dan bagaimana negara-negara Barat yang ada di blok Barat ini semakin curiga kepada Soekarno ya, Bahkan Soekarno itu semakin popularitasnya di Eropa Barat itu semakin meredup ya. Nah, terus dampak dari perseteruan ya antara Indonesia dengan dunia Barat, karena Indonesia lebih cenderung berpihak ke dunia Timur. Kata saya juga tadi, jatuhnya Soekarno itu sepertinya itu merupakan konspirasi politik internasional dari blok Barat. Sebagai akibat karena Soekarno cenderung politik luar negerinya memilih ke timur. Nah, makanya sebagai ujung dari apa ya, harapan dan cita-cita Soekarno dengan diwadahi demokrasi terpimpin, terjadilah gerakan 30 September atau PKI yang sampai saat ini sejarahnya masih belum terkuak secara terang benderang ya. Bahkan bisa dikatakan sejarah gerakan 30 September yang digelorakan oleh PKI itu masih dalam kabut hitam dalam sejarah Indonesia. Makanya ini tugas kita ya, saudara-saudara, untuk semakin cerdas begitu, untuk mampu menguak sebetulnya apa sih yang terjadi sebenarnya dari peristiwa tersebut. Siapa dalangnya, siapa yang mengambil keuntungan, siapa yang dirugikan. Nah, mungkin itu saja ya saudara-saudara. Saya sudah membahas bagaimana demokrasi terpimpin diselenggarakan di Indonesia. Dan tadi dikatakan di awal bahwa demokrasi terpimpin lahir itu landasan lahirnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.